Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat sebuah cerita pendek sederhana ya menggunakan bahasa Arab yang berisikan di dalamnya ya 9 posisi isim yang sudah kita pelajari. Ya, kita akan coba membuat sebuah cerita pendek ya yang isinya itu berupa ini 9 posisi isim yang sudah kita pelajari ya. Sebelumnya kita sudah bahas posisi isim yang berharokat akhir dhammah, ada mubtada, ada khabar, ada fa'il. Kemudian yang berharokat akhir fathah ada maf'ul bih. Yang berharokat akhir kasrah ada majrur biharfil jar dan mudhaf ilaih. Kemudian ya posisi isim yang bisa masuk ke dalam kelompok dhamma, fathah dan kasrah ada ma'tuf, na'at dan badal. Nah, sekarang kita coba untuk ya membuat sebuah cerita pendek yang berisi semua posisi isim ini. Dan kita bisa mulai dari jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, ya nggak masalah, bebas aja. Misalnya kita bahas atau kita mulai dari jumlah ismiyah, berarti susunannya mubtada dan khabar. Ya, mubtada dan khabar. Misalnya kita menceritakan orang yang namanya Utsman, dan Utsman ini posisinya sebagai profesinya sebagai ustadz. Ya, misalnya Ustadz Utsman gitu ya. Berarti al-ustadzu ya, al-ustadzu Utsmanu ya, al-ustadzu Utsmanu. Ya, ini ada mubtada. Ini al-ustadz berarti kan mubtada ya, di isim berharokat akhir dhammah yang terletak di awal kalimat. Kemudian Utsman di sini kita posisikan sebagai badal dari mubtada. Nah, berarti kita butuh khabar. Ya, al-ustadzu Utsman misalnya dia seorang pedagang yang kaya. Ya, pedagang yang kaya. Misalnya pedagang apa? Tajirun. Ya, tajirun ghaniyun. Seorang pedagang yang kaya. Ya. Tajirun mubtada. Nah, ghaniyun sebagai apa? Sifat dari tajirun khabar ya. Ini kan al-ustad mubtada, kemudian Utsmanu badal dari mubtada, tajirun ini khabarnya ya isim nakirah yang memberitakan mubtada. Ghaniyun sifat untuk khabar. Ya, berarti sudah ada mubtada, khabar, sudah kita kasih badal, sudah kita kasih naat. Mungkin sekarang kita kasih ma'tuf. Misalnya Ustadz Utsman adalah pedagang yang kaya, ya, tajirun ghaniyun wa solihun misalnya. Dia kaya dan juga solih. Ya, wa solihun. Ya, pedagang yang kaya dan solih. Ya, udah kaya, solih lagi, gitu ya. Jadi ghaniyun wa huruf ataf, solihun ini ma'tuf kepada ghaniyun. Ya, ma'tuf kepada sifat untuk khabar. Berarti udah naat, badal udah. Tiga ini semua udah. Kemudian misalnya ya sekarang kita buat jumlah fi'liyah. Misalnya sedang membaca, yang gampang sedang membaca aja ya. Sedang membaca. Atau mungkin sedang minum. Ya, sedang minum. Sedang minum berarti yashrabu. Ya, yashrabu. Yashrabu. Ya, yashrabu artinya sedang minum. Siapa yang sedang minum? Ya, ini Ustadz Utsman. Yashrabu al-ustadzu Utsmanu. Ya, al-ustadzu Utsmanu. Ustadz Utsman sedang minum. Ya, yashrabu fi'il. Ya, fi'il mudhari'. Berasal dari syariba yashrabu. Ya, syariba telah minum, yashrabu sedang minum. Al-ustadzu berarti fa'il sekarang dia posisinya. Isim berharokat akhir dhammah yang terletak setelah fi'il dan merupakan pelaku dari fi'il itu. Kalau kita ditanya siapa yang minum? Jawabannya ustadz. Nah, dan Utsmanu sebagai apa? Badal dari fa'il. Kalau ini tadi Utsmanu badal dari mubtada. Gitu ya. Walaupun bentuknya sama ya, tapi kalau ditinjau dari kaidah nahwu posisinya beda. Kalau di sini al-ustadzu fa'il, di sini al-ustadzu mubtada. Utsmanu khabar badal dari
mubtada. Kalau ini Ustadzu fa'il, Utsmanu badal dari fa'il gitu ya. Yashrabul Ustadzu Utsman. Ustadz Utsman sedang minum apa? Misalnya qahwatan. Ya, qahwatan. Sedang minum qahwatan kopi ya. Berarti kopi maf'ul bih. Ya, kopi maf'ul bih. Qahwatan. Misalnya di mana minumnya? Ya. Fi ghurfatil julus. Ghurfah itu kamar, al-julus artinya duduk, kamar duduk, ruang tamu. Maksudnya ruang tamu atau ruang keluarga ya. Fi ghurfatil ghurfatil julusi. Ya. Ghurfatil julus. Ghurfatil julus itu ruang duduk, biasanya diartikan ruang keluarga. Kalau ruang tamu biasanya ghurfatud diyafah, ruang tamu. Ghurfatun naum, ruang tidur. Ya, di sini fi ghurfatil julusi, di ruang keluarga. Ya, fi huruf jar, ghurfati isim majrur bi harfil jar sekaligus mudhaf, al julusi ini mudhaf, mudhaf ilaih, susunan mudhaf, mudhaf ilaih. Nah, berarti udah tuh. Ya, berisi 9 posisi mubtada udah, mubtada khabar fa'il ini udah, ma'tuf udah, na'at udah, badal juga udah, maf'ul bih udah, majrur bi harfil jar, mudhaf ilaih sudah. Ya udah berarti ya. Kita jelaskan lagi ya. Al ustadzu Utsmanu tajirun ghaniyun wa salihun. Ustadz Utsman adalah pedagang yang kaya dan solih. Ya, al ustadzu mubtada, Utsmanu badal dari mubtada, tajirun khabarnya, ghaniyun sifat untuk khabar, wa huruf ataf, salihun ma'tuf kepada ghaniyun. Ya, ma'tuf kepada sifat untuk khabar. Yashrabu ini fi'il, ya, fi'il. Nah, setelah fi'il harus ada fa'il. Al ustadzu fa'ilnya. Utsmanu ya, badal dari fa'il. Kemudian qahwatan maf'ul bih ya. Fi huruf jar, ghurfati majrur bi harfil jar sekaligus mudhaf, al julusi mudhaf, mudhaf ilaih. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang coba antum ganti sekarang jadi ustazah ya. Ustazah Aisyah misalnya. Sekarang gimana? Kalau diganti kira-kira apa yang berubah? Ya. Kalau kita paham dengan kaidah sebelumnya, maka nanti kita bisa mengganti al-ustazatu Aisyatu ya, Ustazah Aisyah tajiratun. Ya, tajiratun ghaniyatun wa salihatun. Gitu kan berubah. Karena nanti mubtada khabar harus sama jenisnya kan gitu ya. Kemudian di sini jadi tashrabu. Ya, tashrabu al ustadzatu Aisyatu ya, kahwatan atau bisa kita ganti yang lain misalnya labanan ya, kalau perempuan biasanya sukanya mungkin susu atau syayan teh. Nah, fi ghurfatil julusi. Seperti itu. Ya, jadi ini ya cara membuat cerita pendek. Kita bisa mulai dari jumlah ismiyah dulu atau bisa juga jumlah fi'liyah dulu, ya bebas. Dan ini bisa kita sambung lagi nih. Ya, bisa kita sambung dengan kegiatan yang lainnya. Ya, aktivitas lain dari Ustadz Utsman. Ya, barangkali ini ya sedikit contoh dari saya, mudah-mudahan semakin membuat kita paham dengan materi yang sudah kita pelajari selama ini, ya. Kalau masih belum jelas, silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.